Oke, Pak Edi, ini kan jadi ketua GAPKI nih Pak ya. Boleh nggak cerita bagaimana awalnya terjun di industri sawit ini Pak? Iya, baik. Saya itu lulus ya. Saya dulu alumni dari UPN Veteran Yogyakarta dari Fakultas Pertanian, jurusan agronomi. S1 saya, S2 saya baru di UI di ekonomi UI. Nah, saya begitu selesai kuliah di S1, saya langsung kerja di perusahaan besar sawit ya. Memang khusus membuka sawit di Astra Agrolestari. Kemudian saya ditempatkan waktu itu di membuka kebun di Riau di di PT Sari Limbah Subur, waktu itu di Air Molek ya. Ukui, tempatnya di Ukui. Itu saya merasa waktu itu saya salah pilih jurusan. Kenapa Pak? Wah, sulit waktu itu. Waduh, ini kok seperti ini. Kalau misalnya hujan itu bisa kita berhenti karena nggak, kan jalan tanah Pak, nggak bisa buka. Nah, waktu itu saya buka untuk Peer Trans ya, zaman Orde Baru Pak Harto. Setelah itu saya dipindahkan ke Kalimantan Timur, lebih bagus karena infrastrukturnya lebih bagus. Tetapi saya yang paling kaget adalah saya ditempatkan diminta membuka Peer Trans di daerah Mamuju, waktu itu masih Sulawesi Selatan. Itu luar biasa, saya benar-benar kaget. Tidak ada jalan, sepeda ontel pun tidak ada. Saya sampai melihat, waduh, luar biasa sulitnya. Saya waktu itu betul-betul seperti pasukan khusus diturunkan. Saya cari rumah untuk mengontrakan rumah waktu itu. Rumah pun dindingnya bolong-bolong Pak, tidak ada. Maaf ya, itu WC pun tidak ada. Akhirnya saya harus buang air besar tuh di pantai Pak, sementara itu waktu itu. Tingkat kesulitan sangat tinggi, sampai akhirnya saya bangun WC dulu. Karena masyarakat situ tidak punya WC Pak. Mandi pun ya telanjang, saya pagi-pagi saya supaya nggak kelihatan orang kan begitu, sampai seperti itu. Sampai saya bangun kamar mandi, saya bangun WC. Kemudian saya itu sampai yang tadi saya bilang juga bahwa jin saja tidak mau buang anak di situ. Saking sulitnya daerah itu. Tetapi kemarin ya kira-kira berapa bulan yang lalu saya berkunjung ke daerah itu. Saya merasa ternyata bangga. Sekarang luar biasa. Sekarang jadi provinsi, jadi 3 kabupaten. Waktu saya datang ke sana, saya ingat sekali. Saya waktu itu naik speedboat itu sampai kena karang sehingga ininya baling-balingnya itu nggak bisa muter patah, karena ya? patah. Saya tuh terapung-apung di laut Pak, sampai saya minta tolong kapal yang lewat, dikira mungkin perompak kali kan, nggak ditolong. Alhamdulillah saya bawa radio, sehingga saya bisa ditolong, cari ini ketemu. Dan kalau kita dipanggil bupati waktu untuk rapat, itu saya harus menaikkan bendera merah putih di pinggir pantai. Karena apa? Supaya kapal angkutan lewat, lihat itu, oh itu ada bendera berkibar, itu ada penumpang, seperti itu. Tingkat kesulitan luar biasa. Jalan daratnya tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Jadi saya bangga, kemarin saya cek sudah jalannya hot mix, luar biasa. Yang tadinya saya butuh waktu jam 2 malam baru nyampe jam 5 sore. Kalau ombak itu bisa nginep gitu kan, ombak itu harus cari tempat sembunyi, seperti itu. Nah itu saya bangga. Tetapi saya terus terang, saya membuka yang tadi Riau juga berhasil, alhamdulillah, artinya bisa berkembang luar biasa. Kemudian habis itu membuka di Mamuju juga demikian. Kemudian saya membuka di Kalimantan Tengah dari transmigrasi terlantar, kemudian sekarang menjadi kabupaten juga di situ, dan bahkan masyarakatnya maju. Saya merasa bangga, artinya bahwa saya bisa terlibat dalam pembangunan, dan saat ini benar-benar terbukti bisa menjadi daerah-daerah yang ekonominya berkembang. Jadi seperti itu. Jadi ini memang perjalanan hidup saya yang luar biasa. Saya merasakan itu, dan jangan lupa ya, itu binatang buas ular di Sulawesi, buaya juga luar biasa. Kita kalau ini bisa dimakan buaya, kalau kita misalnya kita naik, kita kadang-kadang satu kapal kandas sehingga harus turun, wah itu udah nengok-nengok dulu ada buaya tidak kan gitu. Ular juga demikian, ular tuh bukan ukuran semeter 2 meter, 10 meter. Makannya tuh makan babi, makan orang pun dimakan gitu.
Jadi seperti itu. Jadi tingkat kesulitan, tapi saya bangga. Saya bangga karena saya termasuk yang ikut berpartisipasi membangun daerah itu. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kalau Bapak punya lahan sawit juga nggak? Sekarang alhamdulillah saya punya perusahaan. Oke. Ada setelah itu saya punya perusahaan sendiri. Alhamdulillah, walaupun tidak besar ya kecil, tapi alhamdulillah itu milik sendiri, perusahaan sendiri kan gitu. Seperti itu. Di mana tuh? Di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah, Pak ya. Oke. Jadi banyak sekali suka dan dukanya, Pak ya. Luar biasa. Karena waktu itu contoh ya, waktu itu kan lagi zaman dulu tuh saingannya adalah perusahaan HPH. Iya. Kita kan selalu membuka daerah tuh bekas HPH. Mereka suruh ngangkut saja, ngangkutan. Mereka mintanya harga kayu, harga ngangkut kayu. Karena angkut kayu kan, kalau kayu itu kan udah ditanam sama Allah kan, sama Tuhan. Dia kan tinggal tebang. Kalau ini kan sudah kita harus membersihkan semak belukar, kita tanam, kita rawat, baru kita bisa panen. Nah, waktu itu perusahaan-perusahaan kayu memberikan harga sangat tinggi untuk angkutan. Sehingga truk-truk itu suruh ngangkut bibit sawit nggak mau. Kalau harganya nggak sekian, cocok ya? Ya seperti itu. Itu seperti itu. Dan pekerja pun, mereka biasa bekerja di kayu, mereka tinggal narik, habis itu dapat uang banyak, tinggal habis itu tiduran kan gitu di rumah, kerjanya tidak perlu tiap hari. Ini kan butuh tiap hari kalau untuk sawit ini dirawat apa semua. Sehingga tenaga kerja pun kita waktu itu khusus bahkan mendatangkan dari Jawa, dari NTT begitu untuk membuka daerah-daerah tertentu. Seperti itu. Jadi tingkat kesulitannya sangat tinggi. Nah, sekarang orang mungkin melihat bahwa sawit udah luar biasa, tapi prosesnya kan panjang sekali dan itu butuh perjuangan yang luar biasa begitu. Babat alasnya itu yang berat, Pak ya. Betul sekali. Dan itu saya pelaku sejarah gitu ya. Artinya bahwa bisa waktu itu tuh nggak semudah itu. Sawit itu harus dari bibitnya, harus dari kecambah kita datangkan, kita rawat satu bulan, 2 minggu dipindahkan gitu sampai akhirnya setahun baru bisa ditanam. Lawannya juga babi hutan begitu kan, babi hutan seperti itu. Nah jadi tapi saya bangga artinya sekarang benar-benar yang saya buka itu daerah-daerah sudah berkembang dengan baik dan masyarakat merasa nyaman dengan adanya sawit dan mereka yang punya sawit pun berpenghasilan yang luar biasa. Ini terbukti bahwa kepemilikan daripada masyarakat itu sekarang sudah 6,7 sekitar 7 juta hektar dari 16,8 juta hektar dari milik perusahaan swasta dan milik perusahaan negara. Nah, waktu membuka lahan itu keluarga tinggal bareng Bapak atau tinggal di kota lain? Waktu itu kan pertama waktu memang saya kerja saya belum nikah ya waktu itu. Tapi setelah saya menikah saya melihat saya pindah-pindah sehingga rasanya sulit kalau saya membawa keluarga. Saya tinggal di tempat masih tinggal di tempat mertua lah waktu itu kan, di rumah orang tuanya, jadi masih tinggal di Jakarta. Kemudian istri saya orang Jakarta seperti itu. Sampai waktu itu saya tuh saya udah punya pacar waktu saya lulus itu. Sampai putus sama pacar saya karena waktu saya udah membuka lahan itu badan saya berubah, udah kurus, hitam gelap. Ini waduh, mungkin dipikir udah persis sama temen-temennya nih monyet kan gitu kan, udah luar biasa. Akhirnya putus sama pacar itu. Akhirnya saya benar-benar ya udahlah, saya nggak mau pacaran dulu sampai akhirnya dapat benar-benar istri dan sementara saya tinggal memang karena tidak memungkinkan kalau saya bawa karena harus pindah-pindah. Harus pindah-pindah Pak ya. Pindah. Nah sekarang bagaimana upaya Bapak untuk menjaga kesehatan dengan kesibukan yang sangat-sangat tinggi? Iya, terus terang memang sekarang saya menjadi ketua umum GAPKI itu malah sibuk sekali. Iya. Sibuk sekali bahkan sampai podcast dengan Voice of Indonesia pun 2 kali batal karena memang luar biasa dengan kebetulan waktu tiba-tiba ada masalah besar ini sehingga bolak-balik dipanggil sana panggil sini harus memenuhi data ini data itu kan. Nah, saya berusaha setiap ada waktu saya minimum jalan kaki. Ya, sehari itu kalau saya bisa 1 jam itu kira-kira dapat 5 kilo lebih, kadang 6 kilo kan gitu. Saya usahakan, dan saya minum vitamin. Saya jaga betul karena apapun kalau umur kan tetap nggak bisa dilawan, harus ini jaga vitamin dan olahraga. Olahraga saya usahakan dan sekarang saya tuh hobi sebenarnya selain tenis saya juga ada golf.
Tapi saya sekarang golf itu bisa jarang sekali karena waktunya hampir nggak ada. Iya, spending time-nya lebih banyak dari olahraga lain, Pak ya. Betul. Jadi lebih banyak dan waktunya juga sekarang betul-betul terbatas karena sekarang ke sini masalah Indonesia itu semakin banyak. Selain masalah dalam negeri, masalah luar negeri kan gitu. Jadi luar biasa. Jadi memang tapi apapun lainnya pengabdian ya. Iya, Pengabdian untuk termasuk pengabdian untuk negara karena saya pergi juga kalau ke luar negeri itu untuk negara juga. Bagaimana menjaga market, saya tanda tangan MOU di luar juga dengan asosiasi lain untuk meningkatkan pasar dengan India, dengan Pakistan, dengan Amerika, ya, dengan Uni Eropa, saya tanda semuanya kan untuk memaintain pasar, untuk meningkatkan pasar juga. Dengan Afrika juga begitu. Saya pergi ke Nigeria untuk menandatangani MOU supaya pasar kita meningkat di sana kan. Seperti itu. Nah, bagaimana menjaga perhatian, membina komunikasi dengan anak dan istri di tengah kesibukan itu, Pak? Kita bersyukur sekarang ada handphone dengan ada WhatsApp, ada WA call, kita bisa Zoom kan jadi itu sangat menolong. Jadi pada waktu misalnya saya di mana pagi bangun tidur mau persiapan sholat subuh di negara yang ini atau di kota mana saya telepon dulu. Gimana ini kondisi apa semua seperti itu. Nah, ketolong itu. Kalau dulu kayak waktu awal mau telepon pacar tau gak? Itu sampai jarak 1 kilo mungkin dengar karena yang diputer itu teleponnya. Dan itu di Telkom. Wartel ya, Pak ya? Wartel. Telepon di wartel itu kan di Telkom. Halo gitu. Apa kabar gitu, gimana? Kan nggak bisa ngomong mesra-mesra gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Ngomong teriak-teriak. Nah sekarang beda. Iya. Nah, dulu nggak ada handphone, mana ada waktu zaman. Handphone kan baru tahun 2000-an kali ya, atau 80 belakang lah. Saya ingat tahun 90-an ke belakang, saya ingat tuh. 80 nggak ada gitu. Nah baru 90, 2000 lah, baru di 2000 lebih itu terus ada itu yang apa yang Nokia yang bengkok gitu yang banyak itu kan seperti itu. Sekarang Nokia hilang. Seperti itu. Tapi sekarang terbantu sekali dengan adanya WhatsApp, ada Zoom itu semuanya dimanapun saya bisa kontak dengan keluarga, dengan anak semua gitu. Jadi walaupun sibuk, walaupun apapun tetap membagi perhatian, Pak ya. Disempetin. Saya mesti dimanapun juga saya begitu saya terbang, saya sebelum terbang saya info. Nanti saya di pesawat ada wifi, saya kontak bahwa saya sudah ini posisi ada di sini, mendarat saya kasih tahu, nanti sampai di hotel saya kasih tahu dan saya sempatkan juga untuk telepon. Gitu. Ngomong-ngomong ada anak yang meneruskan jejak Bapak nggak? Sekarang ini ada satu yang sudah tertarik, udah mulai maulah untuk nanti melanjutkan. Sekarang sih masih berusaha kerja di tempat lain, tapi dia udah menyatakan saya mau melanjutkan. Alhamdulillah artinya ada yang tertarik dan mau belajar gitu. Karena ini kan juga industri yang nggak gampang juga kan. Harus memanage orang seperti itu kan gitu. Nah ini kan industri yang semua padat karya ini kan gitu. Seperti itu. Jadi tetap harus belajar ya, tidak boleh nanti kalau nggak belajar bisa malah terjungkal nanti kan perusahaan bisa malah rugi tutup kan gitu. Nah si anak saya ini ada satu anak saya 3 itu jadi yang satu ini mau untuk meneruskan. Jadi apa namanya magang dulu Pak ya ke Betul, tempat orang betul. baru nanti kalau sudah matang kembali. Betul. Jadi istilahnya nginjek bumi lah. Nginjak bumi. Iya. Jadi kalau di tempat orang di training dulu ya habis-habisan tuh ya. Iya betul kan tidak merasa anaknya bos kan gitu. Iya betul. Nah, dia tahu bahwa sulitnya jadi karyawan seperti apa. Dari nginjek bumi. Gitu. Apa nih pesan Bapak untuk generasi muda untuk bisa belajar baik dan bisa berprestasi Pak? Ya, saya rasa bahwa kesuksesan itu masalah waktu ya. Waktu dan saya rasa kesuksesan itu harus dicapai bukan dengan hanya duduk-duduk dan hanya mimpi ya kan. Mimpi itu harus bisa dicapai apabila kita berusaha keras kan gitu. Jadi tidak bisa dengan cuma santai-santai. Kalau santai-santai bisa mungkin kita dapat lotre kan gitu ya. Dapat lotre tapi apapun kita harus berusaha dengan dan kalau kita memang sudah punya mimpi ya atau kita sudah punya tujuan
kita kejar gitu. Dengan benar-benar berusaha, dan kalau bisa itu jangan seperti ini, jangan terus harus punya jiwa struggle, berjuang. Jangan terus baru kena masalah sedikit udah ngeluh, terus aduh saya nggak sanggup ini. Saya dulu, ini contoh di saya dengan tingkat kesulitan yang tinggi, saya harus bisa. Saya yakin saya bisa, saya bilang gitu. Ke diri saya sendiri, saya yakin saya bisa, harus berjuang, dan saya yakin mimpi itu saya bisa tercapai. Dan alhamdulillah kan bisa. Dengan perjuangan dan doa ya, tetap kita nggak boleh melepaskan doa itu harus betul-betul. Dan kebetulan saya Islam, Muslim, juga sholat juga alhamdulillah tidak saya tinggalkan. Jadi memang kalau hasilnya dari perjuangan itu berbeda Pak ya daripada dengan yang langsung. Betul. Makanya saya didik anak saya pun tidak mau terus nanti tiba-tiba kamu duduk di sini terus dapat gaji terus enak. Harus kamu kerja dulu. Kamu merasakan dulu jadi karyawan seperti apa, seperti itu. Siap, terima kasih Pak. Semoga ini menjadi inspirasi buat pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Pak, untuk sharingnya. Kapan-kapan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.